sebelum umur 30 tahun kamu harus tahu 5 hal ini. Enggak ya. Itu contoh judul-judul aja yang mana itu berseliweran. Entah itu di Google ketika kita searching gitu ya. Atau misalnya di media sosial, di YouTube gitu. Itu banyak banget orang-orang yang membahas hal-hal yang perlu kita punya sebelum kita umur 30 tahun. Sebenarnya menarik ya isinya ya. Dan ketika saya coba baca beberapa artikel, saya bisa simpulin mungkin ada 3 hal yang sering diulang-ulang di beberapa artikel dan beberapa pembahasan seputar hal-hal yang perlu kita punya sebelum umur 30 tahun. Yang pertama, kita perlu banget untuk membangun koneksi. Ya, dengan cara misalnya kita say hey duluan sama orang, misalnya kayak DM duluan di Instagram atau misalnya komen, ya kan. Terus habis itu ketemu orang di jalan, Pak mau turun mana misalnya kalau pas naik angkutan misalnya. Dari situ kita bisa membangun pertemanan baru. Atau misalnya bisa support teman, ya misalnya support teman lama. Punya jualan apa, sini saya bantu jualannya. Itu juga mempererat hubungan kita lagi gitu. Kita jadi bangun koneksi lagi. Dan banyak hal ya yang mungkin bisa kita pelajari ketika kita pengen bangun koneksi sama orang lain gitu. Kemudian yang kedua, yang saya baca dari beberapa artikel tadi adalah kita perlu banget untuk mengetahui passion kita. Kita udah tahu arah kita mau kemana. Itu banyak banget yang membahas itu. Ya, entah itu dengan cara kita berusaha untuk mengiyakan banyak opportunity. Jadi misalnya ada penawaran-penawaran apapun, ya udah kita coba masukin dulu sampai kita ketemu mana yang pas gitu. Kayak ada pekerjaan A, B, C, D. Wah, kita ikutin semua, kita coba semua gitu ya. Terus habis itu kayaknya saya paling cocok di sini. Nah, itu juga termasuk cara untuk mencari passion kita gitu ya. Kalau passion itu kan rumus sederhananya apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Atau bahasa simpelnya ya minat dan bakat lah. Itu akan melahirkan sebuah passion. Nah, gitu. Dan yang ketiga, yang sering banget dibahas terkait tadi ya, 5 hal yang perlu kita tahu sebelum umur 30 adalah punya kegagalan dalam tanda kutip ya, punya kegagalan dalam tanda kutip. Artinya coba untuk berani memulai sesuatu, coba untuk explore gitu ya, berani explore karena di umur-umur 20-an sampai 30-an ya itu mungkin belum banyak belum banyak tekanan hidup lah dalam tanda kutip ya. Maksudnya peran hidupnya tuh belum terlalu banyak. Misalnya kalau masih jomblo, nah, berarti kan peran hidupnya masih ya udah buat diri sendiri aja paling sama buat keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya udah 30 ke atas, sudah nikah, udah punya anak, itu kan bebannya semakin besar. Resikonya semakin besar. Kalau kita coba nyari sana sini, coba A, coba B, coba C gitu ya. Asal-asal pindah-pindah pekerjaan, itu ada resiko yang lebih besar. Nah, jadi kalau umur-umur 20 sampai 30 tahun, kita bisa mengambil resiko-resiko itu karena memang beban kita belum terlalu besar. Tentunya ini juga digarisbawahi ya, menyesuaikan kondisi masing-masing. Tapi menurut saya pribadi, ada satu hal yang belum dibahas di artikel-artikel itu ataupun di pembahasan-pembahasan orang yang membahas tadi. Beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum umur 30 tahun. Koneksi, skill, tujuan hidup, misalnya gitu ya, passion tadi, dan sebagainya lah. Ada satu hal yang belum dibahas menurut saya, adalah tentang mempersiapkan akhlak yang mulia. Ini mungkin terdengar kayak apaan sih Mas Bagas gitu ya. Tapi coba dengerin dulu ya teman-teman ya. Gini, ketika kita menjalani kehidupan itu kan banyak masalah. Pasti akan ada masalah gitu kan. Karena ya memang kita diciptakan untuk diuji ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita untuk diuji supaya Allah ngerti mana yang paling baik amalannya, mana yang paling ikhlas dan mana yang paling sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak mulia ini penting banget untuk kita pelajari, untuk kita masukkan dalam list-list kita gitu ya. Selain tadi, selain karir, selain kesuksesan finansial ya, selain apalagi tadi koneksi, tujuan hidup, penting juga untuk memasukkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena ya balik lagi gitu. Di permasalahan kantor, di karir, atau di relationship, atau di hubungan-hubungan society kita gitu ya. Itu kita pasti akan menemui di mana kita harus bisa sabar. Kita akan menemui kondisi di mana kita harus bertanggung jawab. Kita harus sopan, kita harus rendah diri.
Nah, itu kadang tuh nggak disebutin di artikel-artikel tadi yang saya maksud gitu. Jadi kalau ngomongin apa yang perlu disiapkan sebelum umur 30 tahun, selain tadi ya, selain perkara finansial, terus habis itu mencari passionnya, itu bagus ya. Itu bagus banget gitu ya. Kita udah tahu tujuannya kemana, itu bagus banget. Ya, sampai-sampai Stephen Covey itu kan pernah menyampaikan ya, start from the end ya. Mulai dari akhirnya, itu bagus banget. Tapi ingat juga bahwa kita sangat butuh banget akhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu sangat butuh banget. Apalagi ketika nanti udah bermasyarakat. Misalnya kamu nih udah mau nikah gitu ya. Oh, nanti kan punya tetangga baru, punya masyarakat baru, kemudian punya masalah-masalah baru, ya, punya kehidupan baru, punya aktivitas baru. Itu semua butuh kesabaran. Ya kan? Semua butuh kesabaran gitu. Dan itu perlu dimasukin list gitu loh. Jangan asal ya udah gitu. Enggak, tapi kita tahu nggak, oh kayaknya saya tuh orangnya kurang sabar. Oh kayaknya saya tuh orangnya kurang tanggung jawab. Oh kayaknya saya tuh orangnya terlalu berpikir gerusa-gerusu kalau kata orang Jawa. Oh kayaknya saya orangnya tuh kurang rada hati. Nah menurut saya itu malah yang lebih penting ketimbang hal-hal yang tadi gitu ya. Yang tadi penting ya jelas. Yang tadi itu penting banget ya. Tapi akhlak-akhlak mulia ini, sifat-sifat yang normatif ini itu malah kadang dilupain gitu loh. Ujung tombak kebahagiaan kita itu bukan cuma sekedar sukses eksternal, enggak, tapi juga seputar sukses internal. Kebahagiaan dalam diri kita sendiri, inner peace lah kalau bahasa kerennya gitu. Bahkan di Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah pernah berfirman yang artinya beramal solehlah laki-laki perempuan yang mana nantinya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ya, kebahagiaan di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maksud dari hidup yang bahagia di dunia itu apa? Di antara tafsirnya adalah ketenangan hati meskipun nggak banyak duit. So what's next? Apa yang perlu kita lakuin Mas Bagas setelah ini? Yang pertama, saya nyontek dulu ya. Coba tulis definisi suksesmu sendiri. Entah itu eksternal dan juga internal. Yang kedua, kamu perlu tanya ke orang sekitar tentang diri kamu, sikap kamu, tanggung jawab kamu, dan yang lain sebagainya. Tadi, terkait sifat kita, sifat normatif, ya. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Apakah kita bisa jujur? Apakah kita tanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu kan kadang yang menilai itu orang lain. Bahkan dari kejujuran pun biasanya yang menilai juga orang lain gitu. Kadang kita sendiri nggak tahu gitu ya. Kadang kita sendiri nggak tahu apakah sifat yang ngerasakannya aku udah tanggung jawab deh, kayaknya aku udah jujur deh. Ternyata pas divalidasi, ternyata lingkungan bilang enggak, kamu tuh sering bohong, kamu tuh sering nggak jujur gitu. Nah, itu perlu kita tanyakan ke orang-orang yang memang kita percaya. Itu aja mungkin kesimpulannya, jangan cuman mikirin seputar kesuksesan eksternal sebelum umur 30, bahkan nggak ada hubungannya sebenarnya ya antara 30 atau apapun itu. Mulai dari sekarang lah, berapapun umur kamu kayaknya perlu dipersiapkan juga akhlak yang mulia. Kamu harus tahu, kita harus tahu akhlak kita seperti apa dan kita perbaiki karena ujung-ujungnya inner peace itu ada di hati, bukan di yang terlihat. Barakallahu fikum.